Kembali lagi di channel Iban di konten BTS Based on True Story, dimana di video kali ini gue akan menjelaskan tahapan seorang desainer mulai dari desain, gambar kerja, supervisi sampai selesai, dan juga tahapan-tahapan pembayarannya itu seperti apa. Ini sekalian gue pengen menjawab, sebenarnya udah ada beberapa yang nanya mengenai tahapan desainer ini. Cuman gue screenshot yang terakhir aja, ini dari Erwin Irwan. Kok minta penjelasan harga desain tahapan sebagai desain freelance hingga revisinya. Thanks. Oke, sebelum kita mulai videonya, di sini gue pengen ngasih tahu bahwa ini adalah video terakhir gue recording dengan latar belakang ini. Karena ini sebenarnya tempat kantor gue bekerja sekarang. Ini sekitar jalan 2,5 tahun. Dan Februari nanti gue udah di kantor baru. Rada sedih sih sebenarnya, cuman nggak apa-apa lah demi masa depan yang lebih cerah ya teman-teman. Walaupun memang di kantor baru, ya belum tentu cerah juga dong. Ya udah, seenggaknya gue coba dulu lah ya di kantor baru. Karena lebih baik mencoba dan gagal daripada gagal mencoba. Oke teman-teman, kita masuk ke kontennya. Jadi sebagai seorang desainer, ketika teman-teman mendapatkan klien nih, sudah mendapatkan klien yang ingin mendesain ke teman-teman. Ini kita contohnya ambil apartemen ya, supaya gampang aja lah. Kemudian lu di kontak nih sama klien, gue pengen nih ngedesain apartemen gue. Luasannya anggaplah 100 meter persegi supaya gampang. Nah, kena biaya berapa? Nah, itu biasanya untuk harganya kisaran antara 100 sampai 300 ribu. Ini gue bicaranya di freelance yang bisa dibilang masih fresh graduate lah. Kalau misalkan teman-teman udah memiliki banyak portfolio, teman-teman bisa ngecas 600 sampai 1 juta per meter persegi, gue rasa juga bisa. Nah, ketika teman-teman sudah dikontak oleh si klien nih, kemudian teman-teman pertama tentukan harga nih. Anggaplah kita ambilnya 100 ribu. Dan setelah ditotal 100 meter persegi kali 100 ribu adalah 10 juta. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari sini. Sebelum klien tersebut DP, teman-teman harus bikin yang namanya mood board. Mood board itu jadi teman-teman berikan secara gratis. Mood board itu seperti apa? Ini gue contohkan seperti ini. Ini yang ada gue buat, ini seperti ini. Jadi PowerPoint, terus kemudian tiap ruangannya gue kasih gambar-gambar preferences. Kira-kira pengen jadi seperti ini, cocok apa enggak? Moodnya, ruangannya seperti ini. Nah, setelah mood board itu diberikan secara gratis dan klien tersebut sudah menyukai mood boardnya, teman-teman baru mulai mendesain dan baru minta DP. Jadi, setelah mood board tersebut di-approve, di-accept, baru teman-teman minta DP. DP-nya itu berapa? DP-nya itu terserah teman-teman. Cuman kurang lebih ya, ini gue bicara kurang lebih, ini 50%. Tapi teman-teman ngecasnya mau berapa, terserah teman-teman. Dan ketika teman-teman udah nih ngecas, oke deh Pak, ini sebelum saya lanjut ke bagian modeling, saya harus minta pembayaran dulu DP 50% dari 10 juta tadi. Anggaplah berarti 5 juta. Nah, setelah teman-teman terima DP-nya, teman-teman baru di sini mulai modeling berdasarkan mood board yang udah teman-teman bikin. Jangan keluar dari mood board tersebut. Dan jika klien tersebut ternyata setelah teman-teman modeling, dia minta ganti mood ruangannya, misalkan anggaplah dari minimalis ke klasik, itu akan masuk revisi. Dan revisi itu teman-teman di awal juga harus bilang di perjanjiannya. Jadi teman-teman bikin BQ, tulis nih ketentuan-ketentuannya, maksimal revisi 2 kali. Dan maksimal revisinya itu adalah revisi yang major, bukan yang minor. Dimana major tersebut seperti yang gue bilang tadi, misalkan si klien tersebut tiba-tiba dari minimalis pengen klasik, berarti itu sudah major. Yang minornya seperti apa? Contoh minor adalah misalkan cuma pengen wall panelnya beda HPL, misalkan anggaplah gitu. Nah, itu minor. Kalau misalkan revisi yang hanya minor, itu masih oke lah. Nggak usah dihitung sebagai revisi juga nggak masalah gitu kan. Nah, lanjut. Setelah teman-teman menerima uang DP 50%, teman-teman lanjut mendesain ruangannya. Ini catatannya teman-teman udah harus punya ukuran lapangannya, udah punya ukuran existing si apartemennya. Nah, tahapan ini teman-teman harus mengeluarkan output yang namanya rendering dan juga denah. Nah, tapi denahnya nggak usah yang gambar kerja. Jadi dari SketchUp teman-teman potong, atau dari Lumion teman-teman tinggal bikin section plan gitu di screenshot supaya dia tahu perletakan, misalkan TV-nya di mana, sofanya di mana, kasurnya di mana, kemudian misalkan ada living room, ada kitchen, terus kitchennya nge-L atau gimana, itu kliennya harus tahu, tapi hanya berupa 3D, belum mengeluarkan gambar kerja. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman sudah mengeluarkan gambar kerja,
ada kemungkinan klien tersebut langsung kabur. Kabur itu dalam arti, ya udah teman-teman nggak dikontak lagi karena dia udah punya gambar kerja, langsung aja kasih ke tukang, selesai. Nah, maka dari itu di sini teman-teman hanya mengeluarkan 3D. Dan 3D render ini teman-teman harus minta approval ke klien. Ini udah oke atau belum? Perletakan interiornya sudah oke atau belum? Mood yang diberikan sudah oke atau belum? Drop ceiling, tipe lampunya, misalnya ada pendant light, ada downlight, ada spotlight, ada track light, itu semua sudah harus fix di 3D-nya teman-teman. Nah, setelah klien tersebut sudah oke, tahapan berikutnya teman-teman harus nagih lagi, harus nagih sebesar kurang lebih 30%. Nah, ini outputnya apa sih 30% nih? Jadi kan 50% adalah modeling, render, dan 30% nih outputnya adalah yang namanya design development. Design development itu bisa dibilang adalah gambar yang sudah siap dihitung oleh kontraktor, si build-nya, untuk dibangun. Nah, kenapa gue bilang bayarnya itu 50-30? Kan 30 ini teman-teman outputnya adalah gambar kerja CAD, AutoCAD. Jadi udah siap dihitung oleh si kontraktor, di mana gambar kerja tersebut sudah harus detail, sudah harus ada spesifikasi lantai, spesifikasi HPL yang mau dipakai, spesifikasi catnya mau apa, misalkan ada cat tekstur, terus misalkan ada mau wallpapernya mau berapa, mau tipe yang mahal atau yang murah, itu semua sudah harus ada speknya di design development ini teman-teman, atau bisa disebut juga sebagai shop drawing-nya. Nah, shop drawing ini yang akan teman-teman kasih ketika klien tersebut udah bayar 30%-nya. Jadi ketika modeling udah oke, kemudian teman-teman minta 30%, teman-teman mulai bikin shop drawing atau design development. Sekali lagi di situ ada denah tampak potongan, kemudian spek-spek semua udah oke, mulai dari stop kontak, saklar itu juga udah oke. Karena saklar kan ada yang 25.000, ada yang 250.000 yang touchscreen. Nah, itu pasti akan sangat mempengaruhi budget dari klien tersebut. Nah, setelah tahap kedua ini selesai dan teman-teman udah menerima 80% pembayaran, ada lagi kemungkinan klien tersebut akan kabur. Teman-teman sebagai desainer nggak dibayar nih 20%-nya. Kenapa? Ya buat apa? Kan gue udah punya gambar kerja, ukuran-ukuran semua udah ada. Bahkan sampai loose furniture, teman-teman udah kasih nih list-listnya yang harus dibeli apa aja. Nah, setelah tahap kedua ini, setelah tahap ke 30% nih, baru teman-teman bisa minta 10% pembayaran dan 10% terakhir ketika proyeknya sudah kelar. 10%-nya ini untuk mengeluarkan construction drawing dan juga untuk biaya transport teman-teman untuk supervisi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lancar terus nih, kliennya nggak kabur. Teman-teman udah dapat si 10%, teman-teman keluar nih construction drawing untuk siap furniture. Karena kalau mau ditelaah lagi si furniture tersebut, harganya bisa naik karena spek-spek yang tinggi. Sebagai contoh, Relaci itu ada yang hanya 50-100 ribu, ada yang sampai 1 juta yang mereknya namanya Bloom. Nah, itu tuh yang teman-teman bikin di construction drawing. Nah, tapi sebenarnya di sini tuh lebih ke klien yang memang punya banyak duit, attention to detailnya sangat tinggi, sampai memperhatikan tipe relaci aja tuh harus yang bagus. Itu adalah salah satu contohnya. Dan di construction drawing ini teman-teman juga bikin nih, misalkan ada lemari baju, terus lemarinya pengen dibuka, ada LED strip. Nah, itu teman-teman bikin di sini. Nah, ketika pembayaran 90%-nya tadi udah cair, teman-teman langsung oper gambar construction drawing tersebut ke kontraktor yang akan bikin. Tapi sekali lagi construction drawing ini sangat-sangat detail, misalkan sampai nut aja harus 5 mili teman-teman harus gambar, kemudian juga misalkan ada shadow line di keliling ceiling, itu teman-teman harus gambar supaya kontraktornya tahu. Nah, kalau udah, ntar sisa 10% adalah teman-teman harus supervisi berkala ke proyek tersebut. Memastikan apakah kontraktornya kerjaannya pertama sesuai sama gambar kerja yang teman-teman bikin. Yang kedua, apakah rapi atau tidak. Itu sisa 10%-nya. Oke teman-teman, jadi gua rangkum lagi dari awal. Ketika teman-teman dapat klien, teman-teman bikin mood board secara gratis. Kemudian setelah mood board disetujui, teman-teman bilang revisi hanya 2 kali maksimal, itu pun major. Major itu kalau misalkan sampai beda mood ruangan. Kemudian ketika mood board sudah di ACC, teman-teman minta 50%. Teman-teman outputnya adalah rendering 3D, tapi jangan keluarin gambar kerja dulu. Setelah itu, teman-teman minta 30% sehingga total 80%. Di mana di situ teman-teman mengeluarkan design development atau shop drawing. Di sini hanya denah tampak potongan, tapi belum sampai ke detail-detail furniture.
Kemudian teman-teman minta 10% untuk detail-detail construction drawing untuk furniture. Dan yang 10% terakhir adalah untuk supervisi. Oke teman-teman, kayaknya itu aja ya untuk tahapan mendesain dari 0 sampai selesai seorang desainer. Dan di pembayaran-pembayaran tersebut pasti ada kemungkinan kalau kliennya kabur. Jadi itu sekali lagi balik lagi ke hoki teman-teman sih dapat klien yang gimana. Oke teman-teman, kalau misalkan ada yang masih bingung bisa tulis komen di bawah. Atau mau request video apa lagi untuk next video bisa juga komen di bawah. Dan akhir kata, gua Iban seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.